Ya, lalu bagaimana proses pengejaran pelaku pembakaran sekolah dan bagaimana situasi di sana saat ini? Kita sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat sore Pak Beni. Ya, selamat sore, selamat petang waktu Papua, Bang Indra dan pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Beni. Kami ingin mengetahui bagaimana saat ini status dari pengejaran pelaku pembakaran sekolah ini. Sejauh ini apakah sudah ada hasil ditangkap 1-2 orang atau mungkin sudah terbongkar kelompoknya Pak Beni? Ya, kita sudah mengidentifikasi berdasarkan video yang viral untuk para pelaku pengerusakan dan pembakaran tersebut ya. Kita sudah mengantongi pelaku, ciri-ciri pelakunya yang pasti itu adalah KKP kelompok Keputusan Bintang. Namun kita akan pastikan lagi untuk pada saat proses penyelidikan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Polres Keputusan Bintang, nanti dibantu oleh Satgas Operasi Damai Karten dan Polda. Demikian. Pak Beni, jadi sejauh ini baru teridentifikasi dari kelompok mana ataukah bagaimana Pak Beni? Ya, sementara kita masih proses identifikasi ya, penyelidikan, dan kita lagi persiapan. Memang mereka kan harus kita kita deteksi lagi posisinya berada di mana. Setelah atau pasca mereka melakukan tindakan kriminal tersebut, mereka sudah lari masuk hutan. Nah, ini perlu kita benar-benar pastikan mereka jangan sampai nanti pasukan turun tidak tepat sasaran, malah artinya menjadi korban juga. Memang di lokasi tempat kejadian perkara pembakaran SD tersebut itu jauh dari kota kabupaten ya, menggunakan pesawat perintis. Nah, memang juga tidak ada satuan TNI Polri yang ada di sana. Itu memang kampung yang memang sebenarnya tidak pernah diganggu oleh KKB demikian. Oke, saya boleh garis bawahi lagi Pak, berarti kalau dilihat dari gambar yang beredar dan cukup terang tadi ya ciri-ciri pelakunya, apakah mungkin pernah tergambar dalam 1-2 foto di berbagai peristiwa yang lain? Oh, ini mungkin kelompok A, kelompok B, atau kelompok C, walaupun kita tahu ini semua adalah KKB begitu ya. Ini sampai sejauh ini masih belum Pak ya berarti ya? Masih dilakukan pendalaman ya? Sudah. Kita sudah mengetahui ciri-cirinya, dan itu salah satunya juga merupakan daftar pencarian orang dari Satgas Damai Karten. Oh, masuk dalam memang daftar pencarian orang selama ini. Oke, baik. Ya, Pak, Bapak tadi menyampaikan memang ada sekolah ini yang dari informasi yang beredar itu kan klaim dari mereka Pak, karena mereka ini menyebarkan juga ternyata. Klaim dari kelompok ini itu membakar beberapa bangunan, disebut SD, SMP, SMA, SMK. Sebenarnya ada berapa bangunan Pak kalau dari penelusuran di sana Pak yang ditangani oleh tim sekarang? Sementara baru satu sekolah SD ya yang dilaporkan ke SD, dan itu ada bangunan sekolah lainnya yang baru dilaporkan ke Polres. Namun ini kita akan dalamin lagi lebih lanjut demikian. Memang mereka ada ancaman untuk melakukan pembakaran lainnya. Nah, ini kita akan tindak lanjuti secara cepat, jangan sampai apa yang mereka sampaikan ini tentunya ini kan mereka menyasarnya kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ini vital banget untuk masyarakat gitu loh. Fasilitas pendidikan itu untuk memajukan anak-anak bangsa itu menjadi cerdas, sementara kesehatan ini kan untuk mendukung pendidikan juga gitu untuk anak-anak. Nah, ini kok mereka lakukan upaya yang sangat-sangat tidak sangat biadab ya menurut saya untuk pembangunan di Papua ini. Baik. Pak Beni, kita tahu kalau di beberapa daerah di tanah air kan hari ini kan hari pertama masuk sekolah Pak ya.
saat terjadi pembakaran ini memang belum ada aktivitas belajar mengajar memang Pak Beni. Ya, benar sekali. Benar Pak sekali Beni. Bang, memang belum ada aktivitas proses belajar mengajar yang berlangsung, jadi Ya. tidak ada korban akibat dari perbuatan mereka. Mm-mm. Baik, kalau sesuai jadwal kan memang kalau tidak salah minggu ini atau paling lambat ada yang minggu depan begitu ya, Senin depan untuk proses belajar mengajar. Adakah informasi murid-murid yang seharusnya sekolah di tempat sekolah yang dibakar ini, apakah ada informasi dipindahkan kemana sebagai tempat belajar mereka sementara Pak Beni? Sementara kami belum dapat informasi, namun kami akan koordinasi dengan pihak Polres, akan berkoordinasi dengan Pemda untuk bagaimana menindaklanjuti hal tersebut ya, untuk upaya terbaiknya bagaimana dalam menangani permasalahan tersebut, apakah nanti dicarikan tempat baru di kampus tersebut atau harus dicarikan di sementara di titik pendidikan di tempat lain begitu. Nah itu nanti dari pemerintah daerah akan kita backup dari TNI Polri pengamanannya. Ya, sebagai tempat sementara tentu pengamanan akan dilibatkan di sana kan Pak ya, karena ini kan artinya sudah pernah didatangi, kita tidak tahu nanti jangan sampai kemudian ada serangan-serangan yang mendadak gitu, karena mereka kan semangatnya intinya tidak ingin ada pendidikan yang berjalan di sana. Pak, saya sebagai informasi terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak, saya ingin tanya juga, karena kalau lihat dari lini masa Pak ya, 21 Mei juga ada pembakaran gedung sekolah di Pania ini. Pada 1 Mei juga ada pembakaran SDN Inpres Pogapa di Intan Jaya. Sejauh ini Pak, bagaimana pemetaan untuk peningkatan keamanan di fasilitas-fasilitas pendidikan di Papua ini Pak? Ya tentunya kita sudah berupaya maksimal mungkin ya, karena masing-masing daerah itu kan mereka ada kelompoknya, kelompok kaki ini kan mereka juga di daerah tersebut itu ada. Nah ini kita sudah upayakan dengan bersama dengan TNI dan Pemda untuk meningkatkan pergerakan mereka. Ya. Iya. Nah, memang mereka tentunya mencari kelemahan dari pemerintah daerah maupun TNI Polri dalam pengawasan sehingga mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut. Oke. Untuk penempatan pengamanan, apakah dilakukan misalnya saat piket gitu 1-2 orang di berbagai fasilitas begitu dilakukan, ataukah itu juga membahayakan bagi petugas Pak di sana? Tidak, kita ada menempatkan pos-pos pengamanan juga di instalasi pemerintahan ataupun TNI dan militer setempat ya, misalnya di Ramil, Kodim, Polres dan Polsek. Namun untuk di batas-batas kota kita dapatkan pengamanan. Kita tidak sebarkan berkaitan dengan yang tersebut tadi itu, keamanan anggota juga. Ini perlu kita pertimbangkan. Iya. Ini kekuatan besar akan menjadi pertimbangan mereka ya untuk melakukan yang ya. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo atas waktunya. Semoga kita akan segera mendapatkan update apakah kelompok ini mampu nanti berhasil ditangkap dan diringkus, karena perusakan terhadap fasilitas pendidikan di sana sudah cukup banyak. Terima kasih Pak Beni. Selamat sore, selamat petang waktu Indonesia, waktu Papua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.